Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia, sehingga saya diberikan kesehatan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Sumber Hukum Islam Al-Hadis. Serta tak lupa junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Hisab. Perkenalkan, saya Maulida Aufa-Ulinuha dari program studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Universitas Diponegoro. Berikut, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sumber Hukum Islam Al-Hadis. Berikut adalah kata pengantar. Latar belakang dari makalah saya, hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, yang dimana menegaskan ketentuan hukum, cara mengamalkan, dan merincikan ayat Al-Quran secara mutlak dan jelas. Berikutnya, pada zaman Nabi, hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat Nabi dan hanya sebagian hadis yang ditulis oleh para sahabat Nabi. Hal ini disebabkan Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis beliau, tetapi Nabi juga pernah menyuruh para sahabat untuk menulis hadis beliau. Berikutnya, rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan al-hadis sebagai sumber hukum Islam? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk hadis? Yang ketiga, bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran? Yang keempat, apakah fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama, pembahasan tentang pengertian hadis. Hadis dalam bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Kemudian hadis juga berarti al-khobar, yaitu berita. Kemudian kebanyakan para ulama ahli hadis mengartikan al-hadis, al-sunnah, al-khobar, dan al-athar. Al-hadis yang artinya segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dari ucapan, perbuatan, ataupun tahrif atau ketetapan, serta dari fisik, psikis, dan dari sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudah beliau menjadi nabi. Kemudian yang pertama as-sunnah, yang menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang buruk. Seperti sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah atau jalan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakan hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, khobar. Khobar atau menurut lughat atau sudut bahasa, yaitu berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Menurut istilah sumber, al-hadis, baik warta atau berita atau kabar dari Nabi maupun warta dari sahabat ataupun warta dari tabi'in. Ada ulama yang berpendapat bahwa khobar digunakan buat
segala warta yang diterima dari yang selain Nabi Muhammad SAW. Kemudian atsor. Atsor menurut lughat ialah bekasan sesuatu atau sisa sesuatu dan berarti nukilan yang dinukilkan. Sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai doa majbur. Bentuk-bentuk hadis. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli merupakan perkataan atau qauliyah. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW yang berisi, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu hadis fi'il. Hadis yang berupa perbuatan fi'iliyah mencakup perilaku Nabi Muhammad SAW seperti tata cara sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Berikut contoh hadisnya. Seorang sahabat pernah berkata, Nabi Muhammad SAW menyamakan atau meluruskan syaf kami ketika kami melakukan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi Muhammad SAW bertakbir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis yang berupa penetapan takririyah atau penilaian Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat yang perkataan atau perbuatan mereka diakui dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh hadisnya, seorang sahabat berkata, kami, para sahabat, melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari atau sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW terdiam ketika melihat apa yang kami lakukan. Beliau tidak menyuruh, juga tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penetapan hadis sebagai sumber kedua ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan ijma ulama, dan logika akal sehat atau makul. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dari kenyataan, dari keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam 2 kalimat syahadat. Al-Quran menunjuk Nabi sebagai orang yang harus menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah, karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani kaum muslim sejak masa sahabat sampai hari ini telah bersepakat untuk menentukan hukum berbagai sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Keberlakuan hadis sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan perincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, hadis menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Di sini hadis berfungsi memperkuat dan memperkokoh hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran. Misalnya,
Al-Quran menetapkan hukum puasa. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan hadis memperkuatkan kewajiban puasa tersebut. Islam didirikan atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Misalnya, Al-Quran mensyariatkan wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut dan dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu dan bapak karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Hadis memberikan batas maksimal pemberian harta melalui wasiat, yaitu tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Hal ini disampaikan Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah pemberian harta melalui wasiat. Rasulullah melarang memberikan seluruhnya atau setengah. Beliau menyetujui memberikan sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan. Kesimpulan, dari hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, hadis memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan Al-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagian ayat Al-Quran. Yang pertama, yang bersifat global atau garis besar yang memerlukan perincian. Yang kedua, yang bersifat umum atau menyeluruh yang menghendaki pengecualian. Yang ketiga, yang bersifat mutlak tanpa batas, yang menghendaki pembatasan dan adabun. Yang keempat, isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu atau musyitarok. Sekian dari presentasi saya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan agar kita selalu mengikuti tuntunan dari Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat di yaumul hisab. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.